Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuatullah dari kelas manajemen D dengan NIM 3030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi etika dalam berbisnis. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip dalam etika berbisnis. Dalam berbisnis tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita jalankan agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran yaitu menanamkan suatu sifat apa adanya atau sesuai dengan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Prinsip kejujuran ini sangat penting agar usaha kita dapat dipercaya oleh customer. Contoh prinsip kejujuran yaitu semisal kita sedang menjalankan perjanjian antara konsumen dengan kita harus menjalankan perjanjian tersebut dengan jujur atas syarat-syarat yang ditentukan. Yang kedua, kita harus jujur dalam mempromosikan barang kita atau produk kita dengan jujur sesuai dengan ketentuan atau kualitas dari produk kita agar konsumen itu percaya terhadap produk kita. Prinsip kejujuran ini sekarang sedikit yang menjalankan. Rata-rata perusahaan besar atau kecil juga sering melakukan kecurangan, yaitu kecurangan dalam kejujuran ini. Kenapa bisa dikatakan kecurangan? Karena sering banget dalam perusahaan itu mempromosikan barangnya tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut atau dikatakan dia tidak jujur. Ya, prinsip yang kedua yaitu prinsip otonom. Prinsip otonom merupakan sikap dalam mengambil keputusan atas kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik. Seperti ketika pengusaha memilih barang dari supplier, ketika ada 2 supplier, maka pengusaha tersebut harus memilih atau mengambil keputusan mengambil dari supplier yang mana yang dianggapnya baik, supplier pertama atau supplier kedua. Contoh yang kedua yaitu prinsip otonom. Prinsip otonom merupakan sikap atau kemampuan dalam mengambil keputusan atas kesadaran diri sendiri tentang apa yang dianggapnya baik atau benar. Contoh prinsip otonom. Sebagai pengusaha, ketika kita memilih atau ada 2 supplier yang ingin menyuplai barang ke usaha kita harus mengambil keputusan dari 2 supplier tersebut. Kita mengambil dari supplier pertama atau supplier kedua yang dianggap kualitas barang atau kualitas harga dari supplier tersebut yang paling baik. Sebagai pengusaha, kita harus sigap dalam mengambil keputusan yang benar atau yang menurut kita menguntungkan perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menanamkan sikap adil terhadap semua karyawan atau semua orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain antara yang kurang mampu dengan yang mampu. Contoh prinsip keadilan dalam berbisnis yaitu ketika ada orang yang kurang mampu ingin membeli barang dari kita, sebaiknya kita harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Ketika orang itu sanggup membayar produk kita, ya kita harus
mengasih produk tersebut. Kita harus adil, tidak boleh memandang siapa dia, dari golongan apa. Contoh yang kedua yaitu menuntut agar pihak tidak ada yang dirugikan hak dan kepentingannya, seperti ketika dalam perusahaan ada beberapa karyawan, ketika karyawan yang satu dengan yang lainnya itu harus disamaratakan atau tidak dibanding-bandingkan antara hak dan kepentingannya. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan yaitu di mana kita menanamkan sikap agar kedua belah pihak ketika bisnis antara konsumen dan pengusaha atau produsen itu harus saling menguntungkan agar keduanya sama-sama merasakan senang. Contohnya seperti ketika kita menjual barang atau ketika kita memasarkan produk, hendaknya kita harus memasarkan dengan sesuai. Ketika ada yang beli atau ada konsumen yang membeli, mereka akan senang ketika barang yang dibelinya itu bagus atau sesuai kualitas, dan produsen juga akan merasa senang karena produk yang dia jual atau produk yang dia produksi itu laku. Jadi antara kedua pihak tersebut, konsumen dan produsen, sama-sama saling diuntungkan. Konsumen mendapatkan barang yang bagus dan produsen merasa diuntungkan karena produknya laku atau produknya berhasil terjual. Yang selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini sangat harus dihayati oleh pebisnis karena prinsip ini harus perlu menjalankan dengan menjaga nama baik pimpinan atau perusahaan. Contohnya ketika kita menjadi dalam sopir dalam ekspedisi atau pegawai dalam ekspedisi, kita harus menjaga nama baik pimpinan atau nama baik perusahaan dengan cara kita bekerja dengan baik atau memberikan layanan kepada konsumen atau konsumen yang menginginkan jasa kita dengan baik, seperti kita harus melayani dengan ramah, dengan penuh bertanggung jawab, dengan senyuman agar konsumen tersebut senang untuk mendapatkan jasa dari perusahaan kita. Maka nantinya perusahaan kita kalau dianggap baik, itu perusahaan kita akan maju, dan itu yang dinamakan menjaga nama baik. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir ini juga sangat penting dalam dilakukan bisnis. Prinsip bertanggung jawab yaitu menanamkan sifat tanggung jawab ketika ada kesalahan atau apapun itu yang terjadi dalam perusahaan, kita harus bersikap bertanggung jawab. Contohnya ketika ada konsumen yang membeli barang dan barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibeli, maka kita sebagai pengusaha harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi atau mengganti barang yang dibeli konsumen tersebut dengan barang yang sesuai atau dikatakan layak yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua, contoh bertanggung jawab yang lainnya adalah kita harus memasarkan barang dengan tanggung jawab kualitas yang bagus. Ya, materi yang kedua yaitu materi tentang perilaku etis konsumen dan perusahaan. Yang pertama ada hubungan konsumen dan produsen dan pengusaha. Sebelumnya, apa sih itu
konsumen. Konsumen yaitu orang yang menikmati atau membeli suatu barang dari produsen atau pengusaha. Dan pengusaha yaitu orang atau perusahaan yang membuat atau memproduksi suatu barang tersebut. Hubungan antara konsumen dan produsen itu harus baik, atau hubungan konsumen dan produsen itu adalah hubungan yang sangat signifikan atau hubungan yang sangat diperlukan di kegiatan bisnis. Kenapa hal itu dikarenakan signifikan atau dikarenakan sangat penting? Karena jika hubungan konsumen dan produsen itu baik, maka keduanya akan terasa atau keduanya akan merasa saling diuntungkan. Kenapa harus menjaga hubungan produsen dengan konsumen dengan baik? Karena sebagai produsen itu kita memproduksi barang atau memproduksi produk yang sangat banyak di kalangan pengusaha. Ketika hubungan konsumen dan produsen itu baik, maka konsumen tersebut akan membeli barang dari produsen itu terus jika barang tersebut baik atau layak dibeli oleh konsumen tersebut. Maka hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika hubungan tersebut tidak baik, maka salah satunya atau keduanya akan merasa dirugikan. Kenapa kok bisa dirugikan? Karena jika produsen membuat barang itu kurang baik, maka konsumen tersebut tidak akan minat untuk membeli, dan produsen tersebut akan merasa rugi atau perusahaannya bisa bangkrut karena produk yang dia buat tidak diminati oleh konsumen. Dan sebaliknya, jika produk yang dibuat itu baik, maka konsumen akan senang untuk membelinya karena dia membutuhkan barang yang bagus untuk digunakan. Jadi, oleh karena itu, hubungan konsumen dan produsen itu harus baik agar sama-sama menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu pelayanan yang bertanggung jawab. Bagaimana sih pelayanan yang bertanggung jawab itu? Pelayanan yang bertanggung jawab itu pelayanan yang dikatakan konsumen tersebut senang atas layanan dari produsen tersebut. Seperti ketika kita bekerja di ekspedisi atau bisnis ekspedisi, maka kita harus memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada orang yang menyewa ekspedisi kita. Seperti halnya kita memberikan fasilitas ketika kita menyewa, ada orang yang menyewa, kita harus bertanggung jawab untuk melayaninya. Ketika konsumen tersebut meminta untuk berhenti di musola atau masjid untuk sholat, kita harus menghargai konsumen tersebut, kita harus menuruti, karena itu suatu pelayanan dari ekspedisi atau dari usaha kita. Dan yang kedua, ketika kita mengantarkan suatu barang ke orang lain, kita harus bertanggung jawab atas barang tersebut. Barang tersebut harus diantarkan ke alamat yang dituju dengan keadaan baik atau keadaan yang sesuai ketika dia mengambilnya dari konsumen tersebut. Tidak boleh ada rusak. Ketika ada barang tersebut mengalami kerusakan atau mengalami kehancuran, maka kita sebagai kurir atau sebagai pebisnis dalam hal ekspedisi, kita harus bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut agar halnya konsumen tersebut tidak merasa kecewa dan atau usaha kita itu dianggap baik. Karena apa? Karena kita sudah bertanggung jawab untuk
melayani dan mengganti rugi ketika ada yang rusak. Jika pelayanan kita bertanggung jawab dan pelayanan kita baik, maka nantinya orang tersebut akan sering menggunakan jasa kita di kegiatannya. Ketika dia ingin mengantar makanan, mengantarkan barang-barang furnitur ke orang lain, mereka bisa percaya dengan bisnis kita atau ekspedisi kita. Dan jika pelayanan kita bertanggung jawab, konsumen itu bisa merekomendasikan ke beberapa temannya. Ketika temannya ada yang menginginkan sopir untuk bepergian ke luar kota atau mobil, konsumen tersebut bisa memasarkan atau menawarkan usaha bisnis ekspedisi kita ke temannya tersebut. Jadi pelayanan itu harus bertanggung jawab agar konsumen tersebut merasa senang dan merasa. Selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu suatu usaha untuk melindungi agar terpenuhinya hak konsumen. Sebagai pebisnis, kita harus menjalankan bisnis dengan sesuai aturan, seperti tidak curang, bertanggung jawab, dan melindungi konsumen. Terus harus bersifat baik dan melayani dengan baik. Jika kita melakukan usaha tersebut atau melakukan bisnis tersebut dengan baik, maka konsumen akan merasa dilindungi atas hak-hak konsumen, hak-hak yang dimilikinya. Contohnya perlindungan konsumen yaitu ketika kita sebagai orang yang menjaga di suatu hotel atau suatu rumah sakit, pastikan ada yang menanyakan identitas atau halnya seperti pasien ini di ruangan mana, itu kan harus menanyakan di ruang yang di depan itu. Nah, sebagai yang jaga harusnya tidak memberikan identitas itu dengan semena-mena atau dengan seenaknya sendiri, karena identitas tersebut adalah identitas yang sangat dirahasiakan atau dilindungi. Kita harus menanyakan siapa dan apa hubungannya mencari identitas orang ini. Jika tidak ada hubungannya, maka kita tidak boleh mengasihkan identitas ke orang yang menanyakan itu. Jika itu sudah dilaksanakan, maka konsumen tersebut akan merasa dilindungi atau mendapatkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, nantinya perusahaan itu akan disenangi atau akan disegani oleh orang-orang atau konsumen-konsumen lainnya. Ya, materi yang ketiga yaitu etika dalam mengambil keputusan di perusahaan. Sebelumnya kita harus ketahui tentang pengambilan keputusan. Apa sih itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yaitu upaya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alternatif yang ada. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menentukan sasaran. Organisasi atau perusahaan harus menentukan sasaran mana yang mau ditentukan keputusannya, atau produksi, operasional, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu menentukan persoalan. Setelah kita menentukan sasaran, kita harus menentukan persoalan. Persoalan apa yang akan dibahas selanjutnya. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Artinya, menyusun alternatif yang mungkin untuk mengambil keputusan yang baik atau keputusan yang sesuai dengan persoalan tersebut.
keempat ada mengevaluasi alternatif. Dalam tahapan ini kita harus mengevaluasi dari beberapa alternatif untuk diambil alternatif yang paling baik dan paling menguntungkan untuk perusahaan. Setelah mengevaluasi alternatif, langkah yang selanjutnya yaitu memilih satu alternatif, yaitu memilih satu alternatif yang paling berdampak bagi perusahaan tersebut atau paling baik, dan itulah alternatif yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Setelah alternatif itu dipilih, kita sudah berani menentukan keputusan untuk dikemukakan, yaitu keputusan apa yang telah tercapai dari alternatif tadi. Keputusan tersebut nantinya akan dikemukakan dan untuk diterima semua yang ada di perusahaan. Sumbernya yaitu dari seri manajemen organisasi buku 2 tentang pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu yaitu suatu pengambilan keputusan yang dilakukan perorangan yang biasa dilakukan oleh pemimpin dari perusahaan tersebut atau pengusaha. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu, antara lain yaitu yang pertama faktor gender. Biasanya pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki itu cara pengambilan keputusannya berbeda. Yang saja yaitu yang mempengaruhi pengambilan keputusan individu yaitu tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini sangat berpengaruh mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Seperti orang yang memiliki kepribadian jujur, maka pengambilan keputusannya akan sangat baik dan sesuai dengan sifatnya, yaitu jujur dan penuh tanggung jawab. Ketika ada tipe kepribadian yang kurang baik atau suka maka pengambilan keputusan tersebut harusnya tidak disepakati oleh orang-orang yang lainnya atau jangan dipercaya, karena tipe kepribadian itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkelompok atau bermusyawarah dulu sebelum mengambil keputusan. Biasanya dilakukan di beberapa perusahaan dan organisasi. Adapun beberapa konsensus yang terjadi pada keputusan kelompok. Yang pertama yaitu waktu pengambilan keputusan itu lama. Kenapa pengambilan keputusan lama dalam kelompok? Karena kita harus menanyakan satu-satu dari anggota kelompok tersebut. Ditanya pendapatnya tentang kasus ini, keputusannya apa, terus nanti juga ada tahapan pemilihan keputusan dari beberapa pendapat perorangan itu dari kelompok. Terus nantinya akan ada kadang yang kurang senang, pendapatnya tidak diambil, nanti ada keributan. Itu menimbulkan waktu yang lama untuk pengambilan keputusan. Tetapi pengambilan keputusan secara kelompok ini lebih baik karena ada beberapa pendapat dari orang-orang yang mengemukakan pendapat tersebut. Jadi dapat dipilih atau dapat diseleksi keputusan yang akan diambil, mana yang paling tepat buat perusahaan, apakah pendapat dari A, pendapat dari B, dan pendapat dari C, mana yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu pengambilan keputusan secara kelompok ini sangat efektif lah, sangat lebih baik, bisa dikatakan gitu, ditimbang pengambilan secara individu, karena ada beberapa pemikiran yang
dapat kita seleksi dari pendapat-pendapat orang yang dalam organisasi tersebut. Sumbernya yaitu dari buku yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, yaitu buku tentang pengambilan keputusan etis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita telah memasuki materi yang keempat, yaitu materi tentang Good Corporate Governance atau yang sering disebut dengan GCG. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman Good Corporate Governance dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip yang mengarahkan atau mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholder khususnya atau stakeholder pada umumnya. Good Corporate Governance atau GCG ini sangat berpengaruh di dalam perusahaan karena GCG ini sangat penting untuk mencapai sebuah kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya. Good Corporate Governance ini mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara akuntabel untuk mewujudkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Jadi, Good Corporate Governance ini berperan penting untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang di suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan tidak mengabaikan kepentingan dari stakeholder yang lainnya. Manfaat yang diberikan GCG antara lain yaitu manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Dan manfaat yang lainnya adalah meningkatkan kemampuan operasional perusahaan bertanggung jawab kepada publik, memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis dan lebih transparantif, serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada stakeholder atau stakeholder umumnya. Jadi, Good Corporate Governance ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang artinya bahwa informasi itu harus jelas agar pemangku kepentingan itu dapat memahami dan dapat mudah untuk mengakses dengan cara yang mudah itu atau dengan relevan. Informasinya itu maksudnya itu harus relevan, harus transparan, biar nantinya pemangku kepentingan itu memahami dengan mudah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang dimaksud mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara transparan dan wajar yaitu perusahaan harus mengelola karyawannya atau mengatur karyawannya agar bersifat transparan atau bersifat terbuka kepada sesama karyawan atau kepada pimpinan perusahaan tersebut, dan harus secara wajar
dengan mempertimbangkan akuntabilitasnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Maksud dari prinsip responsibilitas ini yaitu kita sebagai pemilik perusahaan atau kita sebagai karyawan perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang teratur pada undang-undang agar masyarakat dan lingkungannya itu bisa menghargai perusahaan kita dan bisa melancarkan tentang usaha kita. Dalam pelaksanaannya, kita harus mengutamakan tanggung jawab. Prinsip good corporate governance yang terakhir yaitu prinsip independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen, dan fairness, yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi di sini independensi yang dimaksud yaitu perusahaan harus mementingkan kepentingan pemegang saham atau pemangku kepentingan yang utama seperti stakeholder. Jadi independensi di sini yang dimaksud yaitu pemegang saham atau yang mengisi saham pada perusahaan tersebut itu harus diperhatikan. Sumbernya yaitu dari buku The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi, buku karya Muhammad Rif Effendi. Materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih itu Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap perusahaan, terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar tersebut respect atau mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh dari program Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan seperti memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, terus memberikan sumbangan untuk membangun musola, membangun tempat-tempat ibadah yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat. Sumbangan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum dan kegiatan sosial lainnya. PB Jarum dengan Depdikbud adalah dengan pemberian dispensasi waktu di sekolah untuk para atlet. Atlet diberikan izin untuk memulai waktu belajarnya di sekolah, tidak seperti siswa lain pada umumnya. Mereka juga diberikan kemudahan memperoleh izin meninggalkan sekolah pada saat mereka harus mengikuti kejuaraan. Selama ini sekolah-sekolah yang sudah diajak bekerjasama oleh PB Jarum guna mendukung kemampuan akademis para atlet yang berasal dari segala jenjang pendidikan tersebut adalah SD, SMP, dan SMA. Itulah sedikit contoh kasus dari CSR pada PT Jarum. Jadi PT Jarum ini mengasih Corporate Social Responsibility atau CSR-nya itu dalam bentuk beasiswa, yaitu beasiswa plus kepada para atlet atau para atlet yang di jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Dikutip dari PT Jarum Indonesia. Contoh kasus Corporate Social Responsibility pada PT Jarum. PT Jarum melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan
memberikan kontribusi bagi kemajuan kualitas generasi muda, khususnya mahasiswa. Program CSR tersebut yang kini disebut dengan nama program Jarum Beasiswa Plus telah diberikan kepada lebih dari 6.300 mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta di 24 provinsi. Pemberian berbagai pelatihan soft skill yang mengembangkan karakter menjadi kekhasan dari program Jarum Beasiswa Plus ketimbang program beasiswa lainnya. Dan yang tak kalah penting juga mempunyai dampak yang membanggakan bagi bangsa Indonesia adalah hadirnya PB Jarum yang kita kenal sebagai penghasil atlet-atlet bulu tangkis terbaik di dunia. Nama-nama seperti Lim Swee King, Haryanto, Arbi, Christian Radina dan merupakan jebolan PB Jarum yang berletak di Kudus, Jepara, Jawa Tengah. Awalnya bagi PB Jarum membagi kegiatan antara latihan bulu tangkis dengan sekolah memang bukan tugas yang mudah bagi para atlet. Terlebih lagi mereka ini yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Namun untuk menyeraskan dua kegiatan tersebut, PB Jarum mengambil langkah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud, sehingga kegiatan antara lain latihan bulu tangkis dan sekolah yang dijalani oleh para atlet bisa baik dan tidak mengganggu satu sama lain. Yaitu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang beberapa materi. Yang pertama ada materi etika dalam bisnis atau ada beberapa prinsip tadi. Terus yang kedua ada etika dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, ada good corporate governance, terus ada corporate social responsibility, dan ada yang lainnya lagi. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam berbisnis atau etika-etika dalam berbisnis. Semoga sebagai yang menonton nanti bisa diterapkan ketika sudah berusaha berbisnis atau mempunyai perusahaan untuk agar menjalankan bisnisnya dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and next time. Bye bye.